Pemirsa, dugaan eksploitasi anak dan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan pengelola Oriental Circus Indonesia atau OCI terhadap para mantan pemain sirkusnya masih menjadi teka-teki. DPR sampai turun tangan memediasi para pihak seperti yang dilakukan di Komisi 3 DPR 21 April lalu. Selain di Komisi 3, audiensi juga dilakukan di Komisi 13 tanggal 23 April 2025 kemarin, dan Komisi 13 menyimpulkan pelanggaran HAM terjadi dalam kasus ini dan mendorong proses hukumnya kembali diproses, meski kasus ini sudah ditutup pada tahun 97 silam. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami anggota Komisi 13 DPR dari fraksi Gerindra, Ibu Melati Erzaldi. Ibu Melati, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sore, Mbak. Baik, sebelum kita mulai diskusi, kita akan simak kembali kutipan pernyataan Wakil Ketua Komisi 13 Sugiat Santoso dan juga ex-pemain sirkus Vivi Nurhidayah dalam rapat mediasi di Komisi 13 kemarin. Cita-citanya nomor satu, kita ingin memastikan bahwa apa yang mereka cari keadilan itu akan dapat di periode ini. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah sepakat bahwa terkait dengan tindak kejahatan kita minta kepada Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini yang sudah SP3. Kalau pintu masuknya adalah tadi misalnya saya katakan bahwa pintu masuknya bisa saja terkait dengan kejahatan perdagangan manusia. Kalau penyiksaan fisik karena sudah 28 tahun mungkin agak sulit menemukan bukti-bukti atau visum dan sebagainya. Tapi kan OCI dan si ex karyawan ini sudah sama-sama sepakat bahwa sejak umur bayi mereka sudah diperdagangkan di OCI. Saya pikir itu bisa pintu masuk. Saya hari ini puas dengan keputusan Komisi 13. Pokoknya pelakunya harus dihukum yang setimpal apa yang dia perbuat. Itu aja. Soalnya saya sakit hati ya. Pelakuannya itu sangat tidak manusiawi. Selama ini kan dia banyak uang, tidak bisa disentuh dengan hukum. Sekarang saya bersyukur banyak yang bantuin. Terima kasih. Baik, kita mulai dialog. Bu Melati, kalau saya tangkap dari Komisi 3 arahnya ke perdamaian, tapi Komisi 13 arahnya kepada, tadi Bu Vivi, korban, mengatakan bahwa saya puas dengan Komisi 13. Apakah memang itu tujuan utamanya dari Komisi 13 menggelar mediasi dengan para korban ini untuk mengusut tuntas kasus ini ke ranah hukum? Iya, benar sekali. Jadi kasus ini cukup mencengangkan kita semua ya, karena cukup sudah lama, dari tahun 97 tiba-tiba naik lagi. Lalu saya berkomunikasi dengan sahabat-sahabat komisi bahwa ini harus kita akomodir ketika para korban yang mengaku menjadi korban itu melaporkan bahwa mereka menjadi korban eksploitasi dan pelanggaran HAM. Jadi kalau sebelumnya para korban itu melapor ke Komisi 3, baru beberapa hari yang lalu para korban ke Komisi 13, dan kami sepakat untuk diusut tuntas. Baik. Bahwa kalau ini terjadi pelanggaran HAM. Baik, Bu Melati, lantas apa yang terjadi ketika kan kemarin hasil dari RDP Komisi 3 itu akan melakukan mediasi dikasih waktu selama 7 hari ya. Artinya Senin depan itu waktu atau jangka waktu yang dilakukan untuk mediasi berakhir. Apa langkah selanjutnya ketika mediasi itu tidak berhasil atau justru sebenarnya tiba-tiba kita tidak tahu mediasi justru berhasil. Apa yang akan dilakukan Komisi 13? Jadi kami tetap mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan. Jadi ada beberapa rekomendasi. Saya mohon maaf terus terang saja, pada RDP beberapa waktu yang lalu itu, fraksi Gerindra diwakili oleh Bang Sugiat sebagai salah satu pimpinan Komisi 13 dan Pak Anwar Sadat, karena pada saat itu posisi saya berada di Dapil karena ada kegiatan di Dapil. Jadi saya mendapatkan laporan, ini ada laporan yang tertulis dari hasil pertemuan tersebut, bahwa ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh teman-teman, termasuk dari Kementerian HAM, Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM dan Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Apa rekomendasinya, Ibu? Saya bacakan ya. Oke. Baik, untuk Kementerian HAM itu mengeluarkan rekomendasi, salah satunya adalah mengarah kepada program pemulihan. Ini hasil kesepakatan kita semua, mengusahakan akan dilaksanakan traumatic healing dan lain-lainnya. Oleh karena itu dilaporkan bahwa memang saat ini Kementerian HAM sedang melakukan pendalaman dan tentunya Kementerian HAM siap untuk membantu upaya penyelesaian aduan guna
memaksimalkan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Saya boleh potong Kalau dulu Bu Komnas Melati sampai Perempuan dari situ? Saya boleh potong dulu sebelum kita ke Boleh. rekomendasi selanjutnya yang akan Anda bacakan. Kalau pemerintah, Komisi 3, Komisi 13, kemudian Kementerian HAM yang langsung didatangi oleh korban, semuanya mengatakan bahwa ini adalah langkah yang urgent. Korban ini harus diperhatikan, korban harus diutamakan terlebih dahulu. Ada dari Wamen Kementerian HAM juga mengatakan bahwa minggu lalu, saya berdialog dengan beliau, mengatakan bahwa trauma healing harus segera dilakukan. Tapi kenapa dari Komnas HAM sampai kemarin bertemu dengan Komisi 13, diksinya masih akan dilakukan trauma healing? Kapan akan dilakukan trauma healing itu? Oke. Ini nanti saya komunikasikan ya. Masalahnya pada saat itu memang saya tidak berada di RTP dan memang ini akan kita tindak lanjuti. Ini akan menjadi satu isu serius di kami. Dan pertemuan kemarin pun mendadak ya, makanya beberapa teman-teman fraksi tidak ada di tempat. Baik. Boleh saya sampaikan juga, isu ini kan sebenarnya ini kita harus mendengar dari kedua belah pihak. Ya. Ini pada saat ini adalah pihak dari mantan pemain sirkus Oci, Ya. lalu juga ada pihak yang dilaporkan. Jadi sebagai perwakilan rakyat, kita harus mendengarkan dari dua sisi. Oleh karena itu memang ini harus dilakukan langkah yang harus hati-hati. Karena kalau kita sama-sama tahu, beberapa podcast yang kita sama-sama lihat bahwa masing-masing memberikan pernyataan dari pihak Oci pada saat itu tidak melakukan pelanggaran HAM. Jadi ini benar-benar harus hati-hati sekali. Baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bu Melati, pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda.